CEO Minghui Group, Tuan Su Zhao Ming, meninggal mendadak. Ketua Dewan Sukian Mo sakit parah terbaring di tempat tidur. Saham terus merosot, hari ini diadakan rapat pemegang saham. Memilih ketua Dewan Pelaksana baru, menurut prediksi berbagai kalangan. Putra Ketua Dewan Sukian Mo, Su Zhao Hui, sangat mungkin menjadi pengganti baru. Paman, Kamu lagi ngapain di sini? Bukannya seharusnya kamu jaga kakek sekarang? Acara kayak gini ada paman aja udah cukup. kakek udah aku suruh 11-11 jagain. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Ada yang bisa aku bantu di sini? Oke. Bisa mulai. Agenda hari ini pemilihan direktur pelaksana sementara. Kandidatnya Bapak Su Zhao Hui. Dan Nona Swansin. Apa nggak salah ini? Kan Wan Xin bentar lagi mau nikah sama Shen Hao. Di saat kayak gini, masih ikut campur urusan bisnis keluarga. Nggak terlalu tepat ya? Pak Hui, saya nggak setuju Wan Xin harus nerima syarat pernikahan politik yang hampir mustahil. Cuma bakal bawa Ming Hui ke ambang kebangkrutan. Kalau gitu, Nona Su kita nggak mau nikah sama Shen Hao. Demi grup Ming Hui ya? Wan Xin, Paman sebenarnya dukung kamu sama Shen Hao. Tapi dukungan grup Junlin sangat penting buat kita sekarang. Tentu aja, kalau kamu emang nggak mau, Paman nggak maksa. Demi keluarga kita, ngorbankan pernikahan pribadi kamu. Paman akan keluarin semua aset, jual dan gadaikan, biar grup Junlin bantu kita atasi. Krisis ini pasti nggak bakal biarin siapapun ngejekin Ming Hui. Paman, aku belum pernah bilang. Aku mau batalin pernikahan politik sama grup Junlin. Aku udah nikah sama pemegang saham terbesar. Grup Junlin, Shen Gu. Swansin, kamu terlalu berani. Walaupun gak sama Shen Hao, pernikahanmu, kapan boleh kamu putusin sendiri? Nikah sama Shen Gu, dia bisa kasih apa? Nona Su butuh tanda tangan keluarga. Sini, aku aja. Kamu siapa? Shen Gu. Maaf, aku agak telat. Siapa ini? Ini adalah pengacara Fang dan Fang Chen, putra dari putri keluarga Chen, Fang Hongsheng. Tuan Muda Fang, hari ini adalah rapat umum pemegang saham Ming Hui. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan panggil saya Tuan Muda Fang. Saya adalah kepala hukum dan CFO dari Tuan Shen Gu, Fang Hongsheng. Hari ini saya datang ke sini mewakili Tuan Shen Gu.
untuk mengumumkan kerjasama dengan grup Minghui. Kerjasama apa itu? Kontrak yang ada di tangan saya ditandatangani oleh Nona Suan Xin dan Tuan Shen Gu. Di dalamnya, Tuan Shen berjanji, jika harga saham grup Minghui anjlok drastis hingga harus membayar kembali pinjaman ban, kami akan menggadaikan seluruh saham Junlin yang kami pegang, membantu grup Minghui melunasi pinjaman, dan bersama maju mundur dengan grup Minghui. Izinkan saya bertanya, Tuan Muda Su, Shen Tingyuan yang kamu bicarakan, apakah dia bisa menepati janjinya? Wah, keponakanku yang baik. Kamu sudah belajar melakukan transaksi gelap di balik layar ya? Apa yang Shen Gu berikan padamu? Saya juga bisa menemukannya kembali dengan cara apapun. Sedangkan kamu, selama bertahun-tahun, selalu menggunakan nama putri keluarga Su. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah anggota keluarga Su sama seperti saya? Tuan-tuan sekalian, Su Wan Xin, dia adalah anak angkat kakak saya, dia tidak punya hak waris. 2 tahun yang lalu. Karena kesalahan besar dari paman kedua, perusahaan mengalami kerugian besar. Dia terpaksa meninggalkan dewan direksi perusahaan. Kemudian oleh ayah saya, Tuan Su Zhaoming mengambil alih semua bisnis Minghui. Kakek memilih untuk melakukan notaris warisan di atas dokumen ini. Tertera dengan jelas jumlah ekuitas yang harus dimiliki setiap anggota keluarga Su kami. Dan ada kabar baik lagi, sebelum meninggal ayah saya sudah mencapai perjanjian kerja sama penyertaan modal dengan perusahaan ternama. Penyertaan modal? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Karena saya adalah orang penghubung yang ditunjuk. Karena perjanjian kerahasiaan, saya hanya bisa mengatakan sejauh ini. Dana sudah masuk, kamu bisa cek sendiri jika tidak percaya. Halo, saya ingin tahu apakah rekening perusahaan memiliki dana baru yang masuk sebentar, saya cek dulu. Ya, baru saja masuk tadi. Untuk menstabilkan harga saham Minghui, saya akan mengadakan konferensi pers sebagai ketua dewan direksi sementara. Shen Gu akan menyatakan sikap sebagai pemegang saham terbesar grup Junlin. Semuanya berjalan lancar. Oke. Besok kalian bisa tenang mengadakan konferensi ini, kali ini. Aku pasti akan menusukkan pisau ke badan Shen Tingyuan. Tidak. Aku akan menusukkan pisau tepat ke jantungnya. 3 hari. Shen Gu kembali ke kota Harbor hanya 3 hari. Pertama dia mengadakan rapat umum pemegang saham, mengacaukan dewan direksi kita. Lalu dia diam-diam menghubungi Suan Xin. Mereka berdua bahkan akhirnya menikah. Masih mau mengadakan konferensi pers bersama. Ketua grup Junlin masih aku. Dia Shen Gu, tidak bisa mewakili grup Junlin. Aku tidak peduli apakah dia bisa mewakili grup atau tidak. Sekarang aku sudah dibodohi seperti orang bodoh. 8 tahun. Apa arti 8 tahun aku bersama Suan Xin? Cukup. Kalau saja kamu sedikit mau berusaha. Suan Xin sudah kamu dapatkan sejak lama. Dia berani memilih Shen Gu. Dia harus menanggung akibat karena telah menyinggung kita.
sudah siap? Hang. Aktingnya harus terlihat nyata. Besok akan diadakan upacara pemakaman, harap media dari seluruh kalangan tidak mengganggu. Selanjutnya, Ketua Dewan Direksi Tuan Sukianmo. Saiki kondisinya stabil. Terima kasih atas perhatian dan perhatian dari seluruh kalangan. Meskipun Ming Hui saat ini menghadapi badai dan tantangan yang besar. Tapi sampai saat ini, kerjasama kita dengan Grup Junlin masih tetap berjalan dengan stabil dan intensif. Sekarang, mari kita persilakan suami saya, pemegang saham Grup Junlin, Shen Gu, untuk berbicara. Selamat siang semuanya, saya Shen Gu. Saya sangat merasa terhormat bisa berdiri di sini sebagai suami dari Nona Swansin. Saya sangat berterima kasih kepada Nona Swansin dalam pernikahan aliansi antara Junlin dan Ming Hui. Setelah memilihku dari sekarang dan seterusnya, aku akan menjunjung tinggi Grup Ming Hui, mempertahankan niat awal perusahaan yang telah berdiri selama 100 tahun, menciptakan barang untuk kesejahteraan rakyat, berjasa untuk kemajuan negara. Akhirnya, terakhir, sebagai pemegang saham terbesar Grup Junlin, aku akan mengeluarkan 35% saham untuk menjamin stabilitas hubungan kerjasama antara kedua perusahaan, dan juga dengan hormat. Main peran memang hebat. Orang lain bahkan akan mengira bahwa yang bertunangan dengan Swansin selama 8 tahun adalah kamu. Bisakah kamu menahan emosi? Bagaimana kamu bisa berhasil di masa depan kalau seperti ini? Jual semua saham Ming Hui yang kamu pegang. Aku akan membuat saham Ming Hui turun di bawah 120 hari ini. Baik. Orang-orang Shenting Yuan sudah mulai bertindak. Tidak perlu terburu-buru. Tindakan Shenting Yuan ini hanya mengirim sinyal kepada para investor. Shen Gu tidak bisa mewakili Grup Junlin. Apakah akhirnya benar-benar akan dipaksa oleh Ban Dato' sampai pada tahap menagih pinjaman? Nona Su, harga saham Grup Ming Hui turun. Apakah Anda punya langkah penanggulangan untuk menstabilkan harga saham? Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua media untuk grup kami. Ming Hui. Awas. Ming Hui, kembalikan uang kami. Ming Hui, kembalikan uang kami. Bawa dia pergi. Apa yang kamu tumpahkan itu? Baunya sangat menyengat. Teman-teman wartawan, ini amonia, konsentrasinya tidak tinggi. Jangan takut, semuanya. Apakah kamu tidak apa-apa? Apakah kamu terluka?
Aku tidak apa-apa. Nona Su. Jika Ketua Su yang kali ini tidak bisa bangun lagi, apa yang akan kalian tunai? Masalah yang sedang dihadapi Ming Hui saat ini? Bagaimana kalian akan menjelaskan kepada publik tentang jatuhnya harga saham secara drastis? Nona Su, kamu tiba-tiba mengganti pasangan pernikahan aliansi. Benar, tanya saja seperti itu. Buka semua aib mereka untukku. Terus jual semua saham Ming Hui sampai habis. Analisis pasar kuartal terakhir. Teman-teman, kalian sama sekali tidak ada di dalam daftar undangan media kami. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Konferensi pers malah menolak wawancara dari wartawan kami. Kalian ini takut ya? Menyamar sebagai wartawan, apa niat kalian? Kami sedang mencari kebenaran, tahu tidak? Menyamar wartawan itu melanggar hukum. Saudara wartawan, ayah saya baru saja meninggal. Saya kehilangan orang yang paling menyayangi saya di dunia ini. Kakek saya, karena tidak tahan dengan pukulan ini, dilarikan ke rumah sakit. Ming Hui menghadapi krisis terbesarnya. Dan yang saya hadapi adalah apa? Adalah mantan tunangan saya Shen Hao, yang dulu paling saya percaya. Dan ayahnya Shen Tingyuan menggunakan masa depan Ming Hui sebagai ancaman, memaksa saya menikah dan melepas saham, mencoba mengambil semua yang ditinggalkan ayah saya melalui pernikahan. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidup mereka. Yang ingin saya lakukan hanyalah menjaga warisan mereka. Pikiran saya penuh dengan Ming Hui, nasib karyawan, kepentingan pemegang saham. Sama sekali tidak ada waktu memikirkan hal-hal kotor yang kalian tuduhkan. Adapun hubungan saya dengan Shen Gu, saya tahu semua orang merasa tiba-tiba. Tapi bagi saya, sejak saat dia bersedia melindungi Ming Hui, dialah sandaran saya, adalah mitra terkuat saya. Dalam pernikahan dan karir. Malam ini, semua wartawan yang memfitnah istri saya dan dalang di belakangnya akan saya buat kalian membayar dengan harga termahal sesuai hukum. Sekarang juga. Ayo kerja, teman-teman. Beberapa orang, silakan pergi sekarang. Sepuluh menit lagi. Umumkan kerja sama King Yao dan Ming Hui. Sebarkan secepat mungkin. Dan cari orang yang mengacau di konferensi pers tadi. Maaf, tadi mengganggu kalian semua. Yang ingin saya umumkan tadi adalah grup Ming Hui kami telah menjalin kerjasama strategis tinggi dengan perusahaan internasional ternama. Proyek utama Ming Hui akan terus dikembangkan. Saat ini dana cukup, tidak ada kekhawatiran. Inilah penjelasan saya untuk kalian semua. Ini juga menjadi keyakinan grup Ming Hui kami. Bolehkah saya bertanya? Apakah Fang sudah mengungkapkan perusahaan yang bekerja sama dengan kalian? Grup Ming Hui akan mengumumkannya dalam bentuk surat resmi. Kami akan umumkan kepada semua. Kakak 11, Grup King Yao, baru saja mengumumkan berita kerjasama dengan Grup Ming Hui. Ini surat resmi dari situs web resmi King Yao. Nona Su, apakah yang Anda maksud adalah Grup King Yao?
perhatian dan kepedulian semua. Juga terima kasih kepada grup King Miao atas dukungan besar untuk grup Ming Hui. Terima kasih. Naik. Bagus. Apa yang terjadi ini? Kami dan King Yao sudah menandatangani perjanjian kerajaan. Tanpa persetujuan mereka, kami tidak bisa umumkan kerjasama. Ini dari situs web resmi King Yao. Surat terbuka yang mengumumkan kerjasama dengan Ming Hui. Orang dari King Miao. Halo, Ibu Suwan Sin. Kami menemukan ada orang yang dengan jahat mengganggu harga saham grup Ming Hui. Demi melindungi perusahaan mitra, kami, tanpa memberitahu Anda terlebih dahulu, grup memutuskan untuk mengumumkan kerjasama dengan Ming Hui. Ini dukungan terkuat bagi kami. Terima kasih atas keputusan Anda. Terima kasih atas pengertiannya. Baiklah, begitu saja. Tunggu sebentar. Jika memungkinkan, saya ingin bertemu dengan penanggung jawab grup King Miao. Saya ingin berterima kasih padanya secara langsung. Untuk urusan hari ini, terima kasih. Kalau mau terima kasih, pulanglah dan tidur nyenyak malam ini. Wan Xin, lihat berita ini. Pengumuman dari kantor berita Arizona mengumumkan penghentian penerbitan sebagai pernyataan maaf atas ucapan tidak pantas terhadap perusahaan Ming Hui. Wartawan terkait dicabut izin wartawannya. Ini ulahmu? Saya, Nyonya Song, pun tidak punya kemampuan ini. Bagaimanapun juga, ini hal yang baik. Besok adalah pemakaman Ayah Su. Malam ini kamu pulang dan istirahat lebih awal. Kakek di sini akan saya jaga untukmu. Aku ingin saat dia pertama kali bangun, dia bisa melihatku. Baik. Bos, Nona Su ingin bertemu denganmu setelah menerima telepon. Mengerti. Ayahku, Tuan Su Zhaoming, sepanjang hidupnya selalu memegang teguh semangat perusahaan mencipta untuk rakyat, berjasa untuk kemakmuran bangsa. Dia sering berkata, semua penelitian kita berpotensi mengubah dunia. Aku tidak takut dengan kematiannya, karena aku akan selalu mengingatnya dan mewariskan semangatnya bersama Ming Hui terus-menerus. Kupikir inilah makna kita melampaui hubungan darah dan menjadi ayah dan anak.
Aku mencintaimu. Sebagai putrimu, aku sangat bangga. Oke, baiklah. Wan Xin, kakekmu sudah bangun. Ayah. Selamat menonton program berita ekonomi pagi ini. Aku akan menemui kakek sendirian dulu. Aku tidak tahu berapa banyak yang dia ketahui tentang situasi kita dan perusahaan. Mengerti. Kakek, Wan Xin, anakku, jangan menangis lagi ya. Jangan menangis,
jangan menangis. Beberapa waktu ini, masalah di rumah dan perusahaan membuatmu lelah. Tidak, Kek, aku tidak lelah. Aku paling khawatir dengan kakek. Kakek baik-baik saja. Kakek sudah terbiasa dengan kehidupan dan kematian. Seiring kamu tumbuh dewasa, kakek percaya menjaga niat baik akan membawa berkah. Sudahlah. Kakek mau tanya sesuatu. Silakan, Kek. Kamu menikah dengan Shengu? Ya, Pernikahanmu sama sekali tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan keluarga. Kakek juga tidak akan pernah mengorbankan kebahagiaanmu. kakek. Saya memutuskan menikah dengannya setelah menerima telepon King Miao. Saat pertama kali keluarga kami bermasalah, dialah yang pertama datang menjenguk. Masalah ayah dan dokter utama Anda. Semua dibantunya. Bahkan jika kami tidak menikah, dia akan tetap melakukannya. Jadi, saya percaya padanya. Terima kasih. Wansin, bagaimana kakek? Keadaannya cukup baik. Dia ingin bicara denganmu. Baik. Shengu. Dia sudah tahu soal pernikahan kita. Hanya saja, agak kurang setuju dengan keputusanku. Ayo pergi. Kakek. Saya Shengu. Anda sudah sadar? Kalian siapa? Saya Lin Shui. Dia Shengu. Saya tak punya uang untuk bayar biaya pengobatan. Saya kabur dari desa karena kelaparan. Semua keluarga saya sudah meninggal. Anak bodoh. Kami tidak minta uangmu. Kami yang menyelamatkanmu pasti akan bertanggung jawab sampai tuntas. Ikut saja kami dari sekarang. Siapa namamu? Saya anak keempat di keluarga. Keluarga memanggilku Susi. Susi. Di persimpangan jalan pedesaan. Semua arah terbuka, semuanya jalan keluar. Mulai sekarang, kau bernama Sukianmo, bagaimana? Xiao Qianmo. Sulau. Ada apa? Keduanya, Sulau sebaiknya tidak terlalu emosi hari ini. Kunjungan hari ini sampai di sini saja. Nona, tenang saja. Ada kami di sini. Mundur sedikit.
Sulau, jangan emosi. Tarik napas, tenangkan diri. Pelan-pelan, tenangkan hati. Saya sudah baik. Kalian keluar dulu. Aku ingin sendirian sebentar. Baik. Tuan Shen sekarang sungguh arogan ya. Belakangan situasi rawan, kalian jangan bertindak lagi. Kami sudah membatalkan pertunangan. Urusanku, bukan urusanmu. Pas sekali, dikembalikan ke pemilik aslinya. Pas sekali, dikembalikan ke pemilik aslinya. Nona. Paman Li, Nona, Pak Tua Su menyuruhku menyampaikan pada Nona. Beliau ingin bertemu Shen Gu. Serius sekali ya. Aku ingat hari ini tidak ada janji temu di luar. Aku akan menemui kakek. Jangan terlalu memikirkan kejadian kemarin, santai saja, tampil seperti biasa. Terima kasih sudah ngomong manusiawi. Shen Gu. Selama ini, sudah susah payah ya. Sudah seharusnya. 2 pohon ini adalah tahun aku dan Shao Ming mengadopsi Wan Xin. Sengaja ditanam. Anda mendidik Wan Xin dengan sangat baik. Justru karena terlalu baik, baru bikin khawatir. Dengar-dengar dari Wan Xin, masalah pernikahan kalian adalah usulannya. Apa yang dia pikirkan? Aku tahu. Sekarang yang penting ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Antara aku dan Wan Xin, tidak ada pernikahan kontrak, juga tidak ada pertimbangan untung rugi. Aku murni berharap menjadi kekasihnya. Jika perkembangan hal ini tidak sesuai harapanmu,
Dia tidak mencintaimu? Jika dia tidak mencintaiku, dia bisa pergi kapan saja. Itu kebebasannya. Kakek, Wan Xin. Acara amal tahunan kali ini akan kuserahkan pada kalian berdua untuk mewakiliku sebagai penyelenggara. kakek, ini acara amal yang kakek dirikan sendiri. Mengingat kakek sekarang sudah. Kakek sudah tua. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan urusan perusahaan kepadamu untuk mengelolanya secara bertahap. Ming Hui. Gala amal ini didirikan oleh orang yang pernah menyelamatkanku. Setelah dia meninggal, aku terus mengadakannya sampai sekarang. Bukan cuma itu. Bagi Ming Hui kami, kegiatan ini punya makna yang sangat dalam. Bagi dunia luar, ini juga merupakan pengakuan atas identitas anggota keluarga kami. Kamu sebagai ketua direktur sementara, semua orang di sekitar masih menunggu untuk melihat bagaimana kinerjamu. Jadi gala amal kali ini harus kamu yang memimpin dan menjadi tuan rumah. Tenang saja kakek. Aku pasti akan menyelenggarakannya dengan baik. Aku akan membantu Wan Xin sepenuhnya. Kalau begitu urusan ini, aku serahkan pada kalian berdua. Kerjasama antara Ming Hui dan King Yao sudah membuat kami para pemegang saham besar dapat untung banyak sekali. Sayang sekali kamu menjual semua sahammu. Untung pun buat apa? Kakekmu sudah bangun. Apa dia mau menemuimu? Baik Ming Hui maupun Shen Gu, ataupun King Miao, pada akhirnya, tidak ada yang bisa melewati batasku. Bagaimana sebenarnya Shen Gu bisa melakukan ini? Begitu Su Qian Mo sadar. Mengadakan gala amal sebesar ini untuknya, apa yang kamu bicarakan? Apakah nama kakek Su boleh kamu panggil sembarangan? Bisa menyelenggarakannya itu satu hal. Kalau aku tidak bisa hidup dengan nyaman, tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan nyaman. Ahau, gala amal ini diadakan di hotelku. Kalau sampai membuat keributan yang terlalu memalukan, kakekku pasti semakin tidak mau menemuiku. Berilah sedikit muka untuk paman ini. Kamu harus memperhatikan batas dalam berbicara dan bertindak. Jangan sampai menakuti paman Su Mu. Aku mengerti. Aku hanya perlu menghancurkan Su Wan Xin dan Shen Gu. Selamat Tuan Su,
Kali ini kamu dapat untung banyak sekali. Kerjasama antara Ming Hui dan Kim Yao ini. Kamu nanti bisa duduk di rumah saja menunggu uang masuk kan? Ah tidak. Ini semua adalah jasa kakak sebelumnya, soal kerjasama pun. Semua sudah kakak yang bahas sebelumnya. Silakan ke sini. Tuan Qian, ku dengar Tuan Su sudah sadar ya. Bisa muncul malam ini? Seingatku, dia belum pernah melanggar janji. Begitulah, sekarang, rumah dan perusahaan ditangani Wan Xing. Jadi, lelang malam ini. Dia yang mewakili ayah saya. Tolong konfirmasi lagi. Di daftar tempat duduk tamu, ada yang mantan suami istri, mantan pacar, atau pesaing bisnis? Daripada khawatir itu, lebih baik khawatirkan. Shen Tingyuan dan putranya di daftar tamu. Aku takut mereka sengaja menargetkanmu. Meski mereka sudah jual habis semua saham Ming Hui yang mereka pegang, masih mungkin ada kerja sama proyek nanti. Kalau tidak diundang, kita terlihat tidak lapang dada. Oke, aku akan periksa lagi untukmu. Hang, Tuan Shen, silakan. Hati-hati. Sudah, Tuan Shen. Sudah aku periksa. Pengaturanmu? Tidak ada masalah. bagus. Sudah, tidak usah dilihat lagi. Anak perempuan sudah dewasa. Melihatmu hari ini, lebih bangga dari saat pertama kali kamu jadi host. Tetap agak gugup sih. Jangan gugup. Kamu hari ini sempurna. Sudah. Aku akan periksa lagi, biar kamu tenang. Sayang kamu. Selamat, Direktur Song. Kali ini kamu untung besar. Saham Ming Hui di tanganmu. Nilainya melonjak tinggi. Aku mengandalkan anak perempuan. Dia pilih teman yang jeli. Kali ini Ming Hui lolos dari cengkeraman Shen Tingyuan. Xuan Xin dan Zhen Gu memang punya kemampuan. Iya kan? Minggir-minggir. Permisi. Direktur Shen datang. Direktur Tingyuan. Direktur Shen muda. Direktur Tingyuan, terima kasih sudah datang. Sungguh lapang dada. Direktur Shen punya jiwa pemaaf. Anak muda sekarang kerjanya serampangan. Kehadiran Shen yang berpengalaman seperti itu sangat baik untuk mengamankan situasi. Saya juga datang untuk melihat Wan Xin. Acara amal ini akan jadi seperti apa, ya? Tapi, bisa membeli lelangan Ming Hui. Belum tentu bisa dapat kesempatan kerja sama dengan Junlin kami.
Menurutku, hari ini mau dilelang atau tidak sih? Shen Gu kali ini pulang. Memakai urusan keluarga Su untuk melawan Shen Tingyuan. Jadi, lebih baik kita jangan ikut campur. Keluarga Su kali ini mungkin akan dipermalukan. Mami, kemampuan intelijen para paman ini. Kalau tidak masuk ke departemen redaksi stasiun TV kami, sayang sekali. Jangan bercanda dengan para paman, buat berita, ya? Mereka memang tidak bisa menandingimu, iya juga. Lagi pula yang kami buat itu berita, bukan gosip. Anak ini, mulutnya pintar sekali. Ya, Direktur Song. Anak ini tidak boleh selalu dimanjakan, apalagi anak perempuan. Nanti kalau menikah ke keluarga suami bisa rugi. Kalau rugi, ya tidak usah menikah. Anak perempuan saya dari kecil saya manjakan. Dia paling dekat dengan Wan Xin. Sikapnya adalah sikap keluarga Song kami. Betul, betul. Pelan-pelan, para paman. Sampai jumpa. Jangan panggil aku mama di depan banyak orang, nanti kartu kreditnya dibekukan. Iya, Mami. Nyonya Song. Mereka ini rencananya mau membatalkan lelang, ya? Pengacara Fang dapat banyak uang. Bukannya untuk berbuat baik dan menimbun pahala? Silakan. Iya, Baik. saya sendiri yang akan melakukannya. Maaf, sudah lama menunggu. Hari ini sangat cantik. Terima kasih. Safir juga cocok dengan aura Anda. Ini hadiah ulang tahun ke-18 dari kakek saya. Dasi kupu-kupunya miring. Terima kasih. Saya ada hadiah untukmu. Terima kasih atas perhatianmu kepada saya dan Ming Hui selama ini. Lihatlah. Suka? Bisa tolong pakai untukku? Tentu saja. Cocok juga dengan kalungmu. Aku sangat suka. Baguslah. Pak Yuan. Baru-baru ini, menjual saham Ming Hui. Tangan jadi longgar, ada uang senggang buat amal ya. Kamu lihat apa?
Aku ngobrol sama Pak Yuan gak boleh? Swansin mau keluarin harga selangit pun. Barang lelang juga nggak bakal laku. Mau kasih muka ke dia apa enggak? Kan cuma omongan ayahku. Semua barang lelang gagal terjual. Memang jadi berita utama. Tunggu aja. Malam ini, asal urusanku beres, semuanya bakal kembali normal. Ahau. Jangan sembarangan. Hal kayak gini, omongan paman gak bisa jamin kamu. Tunggu lihat pertunjukanku yang bagus. Selamat datang di acara amal Minghui Group. Acara amal ini berawal dari era Republik, diteruskan selama ratusan tahun oleh almarhum Bapak Sukian Mo. Mari kita sambutan penyelenggara acara malam ini, Wakil Direktur Minghui Group, Nona Swansin, dan suaminya, Shen Gu, untuk membuka lelang ini. Mari kita beri tepuk tangan. Selamat malam semua. Saya Swansin. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ini pertama kalinya saya mewakili kakek saya, Bapak Sukian Mo, menyelenggarakan acara amal ini. Baik anak-anak di daerah terpencil, lansia yang kesulitan, maupun pejuang yang melawan penyakit. Semua mendapat kekuatan karena pertemuan kita. Karena aksi baik kita, mereka mendapat harapan. Sekarang saya umumkan, acara amal Zimin Zihui kita sekarang dimulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pidato Nona Swansin. Tepuk tangan, terima kasih. Silakan duduk. Di masa lalu, kita menyaksikan banyak keajaiban. Barang lelang pertama malam ini disumbangkan oleh Nona Swansin dari Minghui Group. Koleksi almarhum Bapak Su Ming, Shen. Dia adalah master lukisan terkenal dari dinasti Ming. Karya seni indah yang dibawa oleh Tuan Qin 11 Yuan. Lukisan Guan Feng Huang Lou dibuat pada tahun 1550. Ukurannya 113,5 x 41,5 cm. Puisi yang tertulis di lukisan adalah Guan Feng Huang Lou, cap koleksi pada lukisan, termasuk cap Tuan Su Ming dan Tuan Sukian Mo, menunjukkan sejarah warisan dan koleksinya. Harga lelang dimulai dari 15 juta, kenaikan pertawaran minimal 1 juta. Harga lelang dimulai dari 15 juta. The starting bid is 15 million. Kenaikan pertawaran 100 juta. With each increment by 1 million. Ayo mulai. Let's start. Here we go. Kalau di rumah lelang Christies, pasti langsung laku. Koleksi kelas atas, sayang sekali. Jangan sampai beli musuh, kalau gatal tangan harus ditahan. $16 juta sekali. 16 million once. Ada yang lain? Anyone LC? $17 juta sekali. 17 million once. Terakhir kali. One last time.
Selamat, congratulations. Master lukisan terkenal Tiongkok. Lukisan, Guan Tungguang Lou, karya Tuan Kim 11 Yuan. Dimenangkan oleh Nyonya Song Kyung Hua. Barang lelang kedua malam ini adalah Bisie Giok Han. Terbuat dari giok hetian putih hijau, keseluruhan halus, lembut, dan berkilau. Bagian lokal terkalsifikasi dengan lapisan kulit kuning coklat. Harga lelang dimulai dari 16 juta. Harga lelang dimulai dari 16 juta. The starting bid is 16 million. Kenaikan pertawaran minimal 1 juta. With each increment being 1 million. Kenapa bawa batu tak berharga ini? Memalukan saja. Barang lelangmu ini tidak menarik. Bicara ngawur. Lukisan Master Ming, Giok Bisie Han. Mana ada yang tidak laris dilelang? Masa Hauran tidak paham? Aku tidak suka omonganmu. Bagus tidaknya barang lelang ini. Kami peserta lelang yang menentukan. Nona Su tidak punya barang bagus malah salahkan kami. Selera Anda tinggi, coba sebut apa barang lelang yang bagus. Kalasku kalung yang dipakai Nona Su ini bagus. Perhiasan kerajaan Eropa, koleksi kakek Su dari era Republik. Jika Nona Su bersedia ikutkan kalung ini dalam lelang, aku mau tawar harga bulat. Lagi pula ini, pertama kalinya Nona Su selenggarakan pesta amal. Kalau begini, artinya juga luar biasa. Setujukan semuanya? Iya, aku juga setuju. Kamu masih setuju? Kenapa pusaka keluargamu tidak kamu bawa? Berarti Nona Su tidak rela ya? Rupanya amal ini cuma di permukaan saja. Semua tenang. Kalung ini diberikan kakekku saat aku berusia 18 tahun. Sebagai hadiah kedewasaanku. Sangat berarti bagiku. Tapi ia bisa berkontribusi untuk amal grup Minghui. Memberikan kekuatannya sendiri. Kupikir ini juga yang diharapkan kakekku. Kancing baju Anda cocok dengan kalung Nyonya Wansin. Dari Wansin. Batu safir lautan air mata 18 karat, batu cinta. Kualitasnya langka. Menurut deskripsi Tuan Sukianmo, kalung ini adalah hadiah pertunangan dari pengusaha patriotik era Republik. Untuk tunangannya, harga bukaan 100 juta. Setiap kenaikan mulai 10 juta. Harga bukaan 100 juta. Setiap kenaikan mulai 10 juta. Mari mulai. CEO Hauran 110 juta. Ada lagi? Tuan Shengu 120 juta. Terima kasih Tuan Shengu. Tuan Shenhao 130 juta. 140 juta dari Tuan Shengu. Tuan Shengu 200 juta. $200 juta sudah harga tertinggi untuk kalung batu permata ini. Tuan Shenhao Shengu mau buang uang untuk amal. Jaga sikapmu.
Terima kasih Tuan Shen Hao. 210 juta. Tuan Shengu. 300 juta. Rp300 juta sekali. Selamat Tuan Shengu. Selamat Tuan Shengu. Kalung lautan air mata ini milikmu. Mau kemana? Tidak tahu. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Baik. Yang Master Shen, mereka ini. Diam. Bagus, bagus. Shengu. Hari ini benar-benar terima kasih ya. Kalung ini sebaiknya dikembalikan. Gak usah. Cocok banget sama manset tanganku. Anggap aja hadiah balasan dariku. Makasih. Aku kira aku bakal kehilangannya. Gak akan. Kakak Jagorayu. Malam ini panggung acara amal buat kamu. Shen Hao dan Shen Tingyuan masih kelihatan santai banget. Iya kan? Manipulasi pasar saham ilegal. Bikin berita fitnah. Masih kurang sibuk apa coba? Kali ini efisiensimu yang turun. Ngapain buru-buru?
Aku punya ritmenya sendiri. Oke deh kakak Ritma. Gimana persiapannya? Sudah siap semua? Bagus. Sebentar aku ketemu Swansin. Kasih anggur ini ke dia. Siap. Dadah, hati-hati di jalan. Selamat ya, Nona Su tersayang. Acara amal sukses, perhiasan cocok sama kecantikanmu. Besok pasti jadi berita utama. Itu cuma akting buat orang lain. Beneran? Aktingnya sampai segitunya, aku hampir aja percaya. Mungkin skill akting Tuan Shen emang bagus. Skill aktingmu juga nggak kalah. Wansin, aku mau ngobrol sama kamu. Dia mau ngobrol apa sama kamu? Beneran? Ketemu terakhir, kamu masih tunanganku. Sekarang udah nikah sama Shen Gu. Secara logika, nggak ada penjelasan buat aku? Aku nggak ada yang perlu dijelasin. Aku cuma mau satu penjelasan. Biar aku bisa ikhlas. Aku janji nggak bakal ganggu kamu lagi. Oke, Mari bicara di tempat lain. gak apa-apa. Tunggu beberapa hari lagi, lihat dulu gimana. Shen Hao, kalau mau ngomong ya di sini aja. Baik. Wansin, kita sudah bertunangan 8 tahun. Walaupun ayahku bertindak agak keras terhadap Ming Hui, aku tidak pernah berbuat salah padamu. Halo, Tuan. Meski pertunangan kita batal, kita tetap bisa berteman. Minumlah anggur ini. Mulai sekarang, kita hanya urus bisnis. Kamu datang ke sini? Mencarimu. Karena suamimu juga sudah datang. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Anggurnya belum habis, mau kemana? Kamu mau membuat malu di sini? Tunggu. Minum. Anggur ini ada masalah? Aku tidak boleh membiarkannya pergi. Tenang saja. Dia tidak akan kemana-mana. Permisi, apakah Anda Tuan Shen Hao? Ya, saya. Kalian siapa? Saya Li Zhengying dari tim investigasi kejahatan bisnis. Silakan Tuan Shen Hao ikut kami.
untuk penyelidikan manipulasi pasar saham ilegal. Sudah lama tidak bertemu, Inspektur Lee. Ada apa ini? Inspektur Lee. Ini salah paham, bukan? Hari ini adalah acara amal grup Ming Hui. Semua tamu yang hadir adalah orang-orang penting. Kalau ada yang perlu dibicarakan, mari kita bicara secara pribadi. Tuan Su, saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi Tuan Shen Hao harus ikut kami. Bawa dia. Kalian, Inspektur Lee, lepaskan aku. Aku bisa pergi sendiri. Terima kasih. Maaf, semuanya, ada sedikit gangguan. Sekarang sudah selesai. Mari kita lanjutkan. Mari kita beri selamat kepada Nona Su. Total donasi mencapai rekor tertinggi. Bagus. Selamat. Terima kasih semuanya. Mari kita pindah ke ruang pesta untuk merayakan. Merayakan. Bagus. Malam ini kita minum sampai puas. Katakan padamu, hari ini harus banyak minum. Kamu juga jangan sedikit. Dengar, ya. Sekali-kali tidak boleh. Wan Xin kembali. Bahaya. Kebetulan. Kembalikan kepada pemiliknya. Aneh sekali. Tadi kan sudah ku kembalikan semua. Kok bisa balik lagi? Sama persis. Wan Xin. Kamu mabuk. Wan Xin. Tiduran, ya?
Nona. Pelan-pelan. Gak apa-apa. Serahkan padaku. Ini mimpi. Iya. Semua mimpi. Mimpi, mimpi, semuanya mimpi. Mimpi, pasti mimpi. Wansin. Pagi. Kok kamu di sini? Kakek yang suruh aku datang. Tadi malam. Kamu duluan. Tadi malam kamu mabuk, sekarang udah baik kan? Udah jauh lebih baik. Aku tadi malam gak ngelakuin hal yang gak sopan, kan? Ada bekas lipstikmu di kemeja. Itu termasuk? Aku akan kirimkan yang baru. Oke, aku tunggu. Ayo, jangan bikin kakek nunggu lama. Kakek. Shengu sudah datang. Kakek, Wansin, sayang. Aku mau ke kuil di kota Shen untuk berterima kasih. Kebetulan bisa ambil tablet ayahmu pulang. Oke. Shengu, iya. kamu juga ikut aku. Biar sekalian hafal jalan ke rumah tua. Baik. Aku yang atur. Jadi kamu benar-benar akan menemani kakek Su ke Shencheng? Lalu kenapa? Kakek menyuruhku menemani dia ke Shencheng. Artinya dia mengakui statusku. Berita terbaru di sini adalah kakek Su belakangan ini sedang berhubungan dengan King Yao. Sebagai tanda kesungguhan kerjasama, dia bersiap untuk mengunjungi Shencheng secara pribadi. Sebagai direktur utama, kamu. Ayah, akhirnya ayah mau menemuiku. Selama ini ayah tahu betapa khawatirnya aku. Xiao Hui, katakan dengan jujur. Saat mendengar kabar kematian kakakmu, melihatku jatuh sakit. Apa kamu sibuk merebut harta warisan atau menjaga ikatan keluarga? Bukan, ayah. Bagaimana ayah bisa berpikir seperti itu? Aku juga ingin membantu keluarga. Tapi hari ayah sakit, Swansin bersama Liu Changhe langsung mengusirku dari rumah tua kita. Jangan cari-cari alasan. Tulang-tulang tua ini belum dikubur. Kamu malah bekerja sama dengan orang luar. Menyerahkan bisnis Ming Hui kita begitu saja. Ayah, aku memang sebelumnya ingin keluarga Shen menguasai grup. Tapi saat itu, bukankah itu satu-satunya jalan kita?
Kamu tahu sedang berurusan dengan siapa? Itu keponakanmu sendiri. Kamu bergabung dengan orang luar untuk melawannya. Jelas-jelas ayah memihak kakak. Memihak Swansea. Aku juga anak ayah. Ini, mengapa aku tidak sebaik mereka? Aku tanya ayah. Apa semangat perusahaan Minghui kita? Berkarya demi rakyat. Kamu masih ingat? Selama bertahun-tahun, kami lebih memilih rugi. Tapi tidak pernah berhenti meneliti teknologi. Bukan aku dan kakakmu tidak bisa cari uang. Tapi kami harus melakukannya. Kamu melupakan asal-usul. Hanya berpikir jadi pedagang. Aku yang salah didik kamu. Mulai sekarang, kecuali rapat direksi, jangan muncul di perusahaan. Tinggal di Hong Kong, renungkan baik-baik. Jangan kemana-mana. Ayah. Aku mengerti. Ayah. Jaga kesehatan baik-baik. Lihatlah tempat ini. Lihat, pohon ini tidak berubah. Di sini dipajang tablet arwah orang penting kakek. Setiap hari raya penting, kakek selalu datang sembahyang, tak peduli hujan atau panas. Dulu, dia sudah tua. Jadi, ayah saya yang menggantikannya. Setelah itu, akan jadi saya. Kakek tekun berdoa. Permintaannya pasti terkabul. Aku ajak kamu ke sini lihat-lihat. Aku juga mau berdoa di sini. Sangat ampuh. Bagus, Kianmu sudah masuk berdoa. Ham. Lihat ini. Tuan Shen, Nona Lin. Diberkati dengan pembacaan kitab, pasti manjur. Aku lihat dulu. Lin Shui dan Shen Gu bersatu selamanya. Dari kehidupan ke kehidupan. Shu Yi. Aku akan gantung harapan ini di tempat tertinggi. Ini tidak sesuai aturan, tunggu keluarga kami cari mak comblang. Untuk melamar ke ayahanda. Kata saja, mau atau tidak. Aku. Kamu ini seperti labu yang mulutnya digergaji. Aku mau. Aku mau jadi benang cinta yang paling nekat di antara semua pita merah ini. Nekat tak terampuni. Harus dibayar dengan sisa hidup. Kehidupan berikutnya, dari kehidupan ke kehidupan. Baik, dari kehidupan ke kehidupan. Menurut kalian, harapan yang digantung lebih tinggi. Semakin mudah dewa memberkati, Aku cari tangga. Aku tahu tangganya di mana. Aku paling jago memanjat pohon. sudah berdoa. Dua marga bersatu dalam pernikahan, ikatan abadi, pasangan sepadan. Lihat hari ini bunga persik mekar, cocok untuk rumah tangga. Ramalan tahun depan keturunan berlimpah, keluarga makmur. Ini Gio pusaka keluarga kami. Hari ini, hadiahkan untuk Nona Lin, sebagai tanda perasaan.
Semuanya, ayo foto bersama. Baik, ayo silakan. Ayo semua lihat ke sini. Semuanya, silakan pindah ke lantai 2 untuk makan. Silakan. Silakan. Sekarang kamu sudah jadi milikku. Sekarang aku sudah punya status. Bahkan kalau kamu pergi ke Prancis, kamu tidak bisa lepas dariku. Lalu kenapa kamu tidak ikut aku pergi? Kamu yang mengejar cita-cita. Aku yang bertanggung jawab merawat kedua orang tua. Agar urusan keluarga dan bisnis di rumah bisa berjalan dengan tenang. Agu, kamu selalu punya alasannya sendiri. Aku sudah siapkan 1 kotak penuh kertas emas untuk menulis surat padamu. Kalau aku sengaja tidak membalas suratmu, apa yang akan kamu lakukan? Akan ku kejar kamu sampai ke ujung dunia untuk minta penjelasan. Agu, tunggu aku pulang dengan baik. Ingat, pikirkan aku. Hang. Donatur Su. Upacara doa sudah siap, silakan ikut saya. Aku masuk ke aula untuk ikuti upacara, kalian tunggu di sini. Baik. Hati-hati, kakek. Tuan dan Nona bertemu di sini. Murid Su Qianmo hari ini datang untuk membayar nazar. Semoga anak saya, Zhao Ming, juga bisa terlahir kembali sesuai dengan nazarnya. Siklus sebab akibat sudah ada ketentuannya. Nazar donatur sudah terpenuhi. Tidak perlu disimpan di sini lagi. Tuan Shen, ada surat dari Nona. Tuan Shenku, aku sudah menetap di Prancis, merindukanmu. Perasaan, cinta, ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hanya merasa setiap hari mencintaimu sedikit lebih dalam. Semoga dalam mimpiku, aku bisa menjelma menjadi embusan angin sepau-sepau menyeberangi samudra. Untuk menghapus kerutan kekhawatiran di dahimu. Hari ini di Prancis, aku mendengar kabar bahwa kota Shen telah jatuh. Darah berceceran di mana-mana, kekacauan memenuhi jalanan. Urusan negara, keluarga, dan dunia setiap hari penuh kekhawatiran. Memikirkan keadaanmu dan ayah. Kesedihan di hatiku saat itu sulit diungkapkan dengan tinta biru sekalipun. Surat untuk istriku. Kekasihku tersayang, semoga surat ini sampai dalam keadaan baik. Kau telah pergi 3 bulan. Di Shenzhen, wangi bunga musim semi di bulan keempat sudah hampir sirna. Tapi bunga persik di kuil gunung baru mulai mekar. Samar-samar teringat tahun lalu, aku dan kamu berdampingan berjalan bergandengan tangan. Kini ketika ku ingat kembali, hatiku terasa hampa, rindu menjadi penyakit. Kalau bukan karena situasi yang mengharuskan. Orang tua dan warga desa tidak bisa ditinggalkan. Urusan bisnis tidak bisa ditinggalkan. Negara dalam gejolak.
Tidak ada tempat atau waktu yang bisa membuat generasi kita lepas dari kewajiban untuk melawan. Istriku, tetaplah tenang belajar di luar negeri, perluas wawasanmu, pelajari cara membangun dan menstabilkan negara. Semua baik-baik saja di rumah. Ayah juga berpesan, ikutilah cita-cita ayah, jangan pulang ke negara. Tunggu sampai semuanya stabil. Pasti ada hari kita bertemu kembali. Bertahanlah, Paman. Jangan sibuk dulu. Aku ada yang mau bilang. Katakan, katakan. Cita-citaku dalam hidup ini adalah mencipta untuk rakyat, berjasa bagi negara. Kamu dan Shuyi pasti akan meneruskan tekadku. Pasti. Shuyi ini sifatnya keras kepala. Masalahku ini jangan sampai dia tahu. Biar dia tenang. Tinggal di Prancis. Semua urusan keluarga Lin kuserahkan padamu. Tolong ya. Baik, baik. Shengu. Ingatlah ini. Jangan lupakan negara kita. Jangan lupakan hatiku. Baik. Aku ingat. Ingat, Paman. Paman. Shanyu, Paman. Shanyu, Paman. Shanyu. Paman. Shengu. Tabahlah. Mertuaku dibunuh mereka. Mereka mau angkat boneka baru. Tuan Lin menolak mati-matian, baru kena musibah ini. Sekarang 7 kapal kargo Lin Shipping sudah tenggelam di Sungai Huangpu. Kita harus selamatkan rute pelayaran. Angkut barang-barang dari Hong Kong. Yang bisa lakukan ini cuma aku. Ini sudah kamu pertimbangkan matang? Aku dan mertua sudah siap berkorban. Aku akan bantu kamu sepenuhnya. Tapi mulai sekarang, tidak ada yang akan tahu identitas aslimu.
Kita harus menipu semua orang, termasuk Shu Yi. Tuan Shen. Surat dari Nona. Kekasihku, Tuan Shenku sudah ada di sini. Membaca kata-katamu seperti bertemu wajahmu. Saat kau melihat surat ini, aku sudah memutuskan untuk pulang ke tanah air. Ribu-ribu rasa tak rela. Tak tega melihatmu menghadapi badai kesulitan sendirian. Tanah air di negeri asing. Tak ada ketenangan sejenak pun. Tunggu aku pulang, kita akan menikah. Menjaga keluarga dan membela negara.